Kenapa lu? Tahu pakai helm godek tadi? Helm godek. Kenapa emang helm dia? Banyak buat rambutnya rontok. Banyak buat rambut. Tahu nggak lu? Rambut sama cek buat narkoba. Nah, kenapa emang? Lu mau cek? Kita cek godek yuk. Emang nggak mau godek? Gue curiga kayaknya narkobaan dah. Iya, orangnya juga agak gini-gini nih. Parah. Sengklek, parah. Ayo langsung lah. Kita pulangan dah. Langsung. Kurang. Kita di sini mahasiswa PKL dari Poltek semester kedua. Kita dengar di sini ada alat untuk mendeteksi keadaan nafsu pada tubuh seseorang. Boleh nggak jelasin tuh mas tentang alatnya? Sekarang kita berada di alat ICMS ya. Di sistemnya itu adalah kalau teman-teman pernah belajar gitu ya mengenai kromatografi, jadi prinsipnya adalah fase diam dan fase gerak, di mana fase diamnya adalah karena ini namanya GCMS, berarti fase diamnya adalah gas. Dalam hal ini adalah gas helium yang kita pakai di sini ya. Ini gas helium UHP ya, ultra high performance gitu ya. Ini prinsip utamanya itu. Jadi tadi fase diamnya, fase geraknya itu dialirkan, yaitu berupa gas helium tadi dialirkan melalui ke dalam sistem GCMS. Nanti fase geraknya itu akan membawa cairan ini langsung ke dalam kolom GCMS-nya nih. Kolom GCMS ini seperti ini ya. Ya. Dia ada berbentuk spiral gitu ya. Setelah zat ini dibawa dipisahkan di dalam kolom GCMS, lalu kemudian senyawa yang sudah dipisahkan tadi akan masuk ke dalam sistem MS. Ini akan masuk ke dalam sistem komputer di sana. Ya, jadi di sini akan kita lihat bentuk keluaran dari hasil pemisahan antara kromatogram GCMS-nya seperti ini ya. Jadi sebenarnya nih ini adalah kromatogram, dan yang ini kalau misalnya kita klik salah satu di sini ya. Nah, ini keluar bentuk spektrum masanya. Nah, yang pertama kita menaruh sampel hasil ekstraksi laboratorium, kemudian kita pencet tanda panah hijau di atas, lalu kita membuat folder baru untuk menaruh file kita tersebut, lalu membuat nama data filenya, kita isikan sebagai blank, kemudian nama sampelnya juga kita cocokkan dengan blank. Lalu selanjutnya jumlah sampelnya kita isi 1 dan pengalinya juga kita isi 1. Kemudian untuk nomor filenya ini kita lihat ditaruh di tempat sampel yang kita taruh. Nah, di sini ada 41. Kemudian kita pencet OK dan run. Setelah 30 menit tadi, kemudian akan keluar hasilnya seperti yang ada di sini. Oke, mungkin dari Mas Faiz ada pertanyaan dari teman-teman mungkin. Mas, dari semua prosesnya tadi, kira-kira makan waktunya berapa lama ya? Kurang lebih untuk konfirmasi nafsa di sini kurang lebih 30 sampai 35 menit di sini ya. Oke. Teman-teman lagi Mas, itu berarti sampel yang digunakan apa ya? Sampel yang digunakan itu bisa urin, rambut. Mungkin saat ini masih 2 dulu ya. Mungkin nanti kedepannya nanti akan ada pengembangan lebih lanjut mengenai metode lain untuk misalnya seperti darah, misalnya IgG dan lain sebagainya. Mungkin alkohol nanti akan kita coba juga seperti itu. Boleh nih lihat contoh sampelnya Mas? Contoh sampelnya mungkin ke sana ya.
sampelnya ini adalah contoh, ini beberapa sampel urin di sini ya. Ada yang ya tentunya bermacam-macam lah, ada yang sebelumnya pernah di screening positif, ada yang negatif juga. Nah, itu tergantung apa namanya jenis permintaan. Dan satu lagi mungkin di sini ada, nah ini contoh sampel rambut ini yang sebenarnya ini udah kita cuci terlebih dahulu ya sebelum dilakukan proses ekstraksi seperti itu. Nah ini contoh sampel rambutnya yang ya ini mungkin sedikit ini ya. Nah ini sedikit tapi ini bisa apa dalam prakteknya kita memang perlunya yang banyak seperti itu untuk ini mungkin kurang ini ternyata ini sebenarnya rambutnya bisa macam-macam sebenarnya, bisa rambut kepala. Nah sebenarnya ada juga permintaan baru itu yang bisa kita sudah bisa kita lakukan tuh untuk rambut kemaluan sebenarnya. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Mas udah memberitahu kita informasi tentang BCMS beserta sampel-sampelnya. Oh iya. Mungkin kita bahas dulu Mas. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.